Berjumpa kembali di konten cerita Azurland. Di video kali ini, admin akan membahas cerita Like Chasing Sea of Star, di mana cerita ini berfokus pada proses pengembangan rigging tipe 2 yang ada di fasilitas Sea of Star menggunakan sistem simulasi. Namun, pada simulasi itu terjadi sesuatu yang tidak terduga hingga membuat beberapa para kapten terjebak di tempat yang mereka tidak diketahui sampai mereka bertemu dengan The Council Task Force. Apa yang sebenarnya terjadi di fasilitas Sea of Star? Simak terus videonya untuk mengetahui jawabannya. Cerita berawal dari kedatangan Princeton Lausville Levy ke fasilitas penelitian Sea of Star yang bertujuan untuk melakukan penelitian rigging tipe 2. Nah, kedatangan mereka ini disambut oleh Guam dan Northampton tipe 2. Mereka kemudian diajak berkeliling fasilitas Sea of Star hingga tidak lama kemudian mereka bertemu dengan Constellation. Di sana Constellation meminta Guam dan Lausville untuk ikut dengan dirinya pada operasi khusus. Nah, sisanya akan melanjutkan perjalanan menuju inti galaksi area 10 Sea of Star. Sesampainya di inti galaksi, mereka segera diarahkan ke ruang simulasi pertempuran oleh TP. Simulasi pertempuran ini menggunakan data dari masa depan yang didapatkan oleh Sikikan melalui teknologi Reality Lens, dan cerita itu sudah pernah admin bahas di event Parallel Superimposition. Saat simulasi pertempuran berlangsung, rigging yang digunakan Levy di dalam simulasi ini ditingkatkan ke tipe 2, sedangkan rigging Princeton masih sama karena tidak ada data mengenai riggingnya di masa depan. Nah, perlu kalian ketahui, sebelum rigging tipe 2 dapat disimulasikan, proses pengembangan rigging tipe 2 ini membutuhkan waktu, data dari masa depan, dan juga sumber daya yang cukup. Barulah rigging tersebut bisa disimulasikan untuk uji kinerja yang melibatkan kecocokan penggunaannya sebelum diciptakan menggunakan Wisdom Cube di dunia mereka saat ini. Nah, kebetulan rigging tipe 2 milik Levy ini memiliki sumber daya yang sangat mudah sehingga sangat cocok untuk dikembangkan di era saat itu. Nah, dalam simulasi pertempuran ini mereka berdua akan melawan Siren Arbiter Devil 15. Sementara itu, di area pengujian Sea of Star, Constellation menjelaskan peran Guam dan Lausville dalam operasi Chasing Light. Misi mereka berdua adalah mengawal Flasher ke dalam penyelamatan data yang ada di dunia simulasi. Lalu ada juga San Jacinto yang bertanggung jawab atas akses semua portal menuju dunia simulasi. Nah, begitu mereka sudah siap, portal dibuka dan operasi Chasing Light dimulai. Setelah mereka memasuki portal tersebut, mereka tiba di Coral Sea dan segera mengambil data dari sisa-sisa pertempuran di sana. Data tersebut langsung dikirimkan ke seluruh divisi yang ada di Sea of Star. Singkat cerita, seluruh data berhasil diekstrak. Constellation kemudian menghubungi mereka jika isi dari beberapa data itu ada yang mengalami abnormal, sehingga Constellation memerintahkan mereka bertiga untuk melanjutkan misi penyelidikan tentang isi data yang mengalami abnormal dengan menggunakan teknologi Reality Lens. Akan tetapi, mereka semua tahu itu melanggar peraturan Sea of Star. Dan karena Constellation kalah suara, dirinya memutuskan untuk bertindak sendiri dan segera memutus saluran komunikasinya. Ketika Constellation berhasil masuk ke data abnormal menggunakan Reality Lens, dirinya tiba di tempat singularitas yang aktif dengan sebutan mahkota. Perlu kalian ketahui, di dunia nyata, Crowns atau mahkota merupakan singularitas yang dulunya direbutkan oleh faksi Royal Navy, Ironblood, Enterprise Meta, dan juga Siren. Namun pada akhirnya singularitas mahkota ini berhasil dikuasai oleh Siren dan dinonaktifkan. Selain singularitas mahkota, ada juga singularitas yang sudah diklaim oleh Ironblood, yaitu Tower of Midgard. Nah, untuk selengkapnya akan admin bahas di event Tower of Transcendence. Tidak perlu waktu yang lama akibat dari tindakan Constellation memunculkan
Anomali berupa tornado hitam yang berdampak pada ruang kendali sebagai pusat kontrol Sea of Star. Tibe dan George segera mengaktifkan protokol darurat. Sementara itu, komunikasi Levi dan Princeton dengan pusat kontrol terputus, sehingga mereka berdua terjebak di dunia simulasi itu. Awalnya mereka berdua cukup lama mengabaikan komunikasi Arbiter Devil 15 karena peraturan dari pusat kontrol, hingga tornado hitam itu menghancurkan seluruh bangunan yang ada di dunia simulasi. Akhirnya Princeton mencoba memberanikan diri membuka komunikasi kepada Arbiter Devil 15. Singkat cerita, Levi dan Princeton membuat penawaran dengan Arbiter Devil 15. Jika Levi dan Princeton bisa keluar dari dunia simulasi, maka Arbiter Devil 15 tidak akan diburu oleh mereka berdua. Mendengar penawaran itu, tanpa pikir panjang, Arbiter Devil 15 menerima tawaran tersebut dan menyuruh mereka berdua untuk pergi ke koordinat yang dikirimnya untuk dikeluarkan dari dunia simulasi. Akan tetapi, hal tak terduga terjadi lagi. Setelah mengikuti titik koordinat itu, Levi tipe 2 malah bertemu Guam, Fleischer, Louisville, Constellation, dan San Jacinto di suatu tempat yang mereka semua juga tidak ketahui. Nah, sedangkan Princeton sendiri tiba-tiba menghilang setelah melewati titik koordinat tersebut. Selanjutnya, setelah mereka semua bertemu, Constellation meminta maaf kepada mereka semua karena keegoisan dirinya. Akhirnya mereka semua terjebak seperti ini. Namun mereka menanggapi kejadian ini dengan biasa saja karena terjebak seperti ini hal yang lumrah lah. Malahan mereka berkeyakinan penuh bahwa Constellation bisa membawa mereka semua keluar dengan selamat. Mendengar perkataan itu, Constellation tiba-tiba kembali bersemangat lagi dan segera memimpin mereka. Beberapa saat kemudian, Fleischer menemukan semacam alat yang memancarkan titik koordinat mereka. Setelah diperiksa oleh Constellation, itu hanyalah suar kecil yang rusak. Tidak lama kemudian, rigging tipe 2 Levi menangkap beberapa sinyal armada yang tidak dikenali mendekat. Dan ternyata sinyal itu berasal dari armada The Council Task Force 5. Nah, armada The Council Task Force 5 mengira mereka yang membawa suar mencurigakan, dan mereka juga ternyata terdeteksi terkena korosi X, sehingga The Council Task Force 5 mencoba untuk menetralkan mereka dengan teknologi yang dimilikinya, dan terjadilah pertempuran yang tidak berlangsung lama karena Princeton Meta segera datang dan menghentikan pertempuran itu. Princeton Meta sebagai perwakilan armada The Council Task Force 5 meminta maaf kepada mereka karena telah melakukan penyerangan tiba-tiba. Singkat cerita, armada yang dipimpin oleh Princeton Meta dan armada Constellation tidak berasal dari dunia ini. Mereka berdua sama-sama menerima sinyal dari suara aneh, kemudian mereka hampiri, dan ternyata mereka berakhir di sini, di tempat yang tidak mereka ketahui. Nah, untuk sementara ini, mereka bekerja sama dalam mencari jalan pulang ke dunia mereka masing-masing. Princeton Meta kemudian mendapatkan pesan dari petingginya bernama Silver Fox untuk berhati-hati dalam bertindak maupun menghadapi anomali ruang dan waktu, karena khawatir akan menimbulkan efek kupu-kupu bagi kedua universe tersebut. Tidak lama setelah mereka berbicara, tornado hitam ini bersamaan Arbiter The Lovers datang mendekati mereka dan terjadilah pertempuran. Alhasil, mereka berdua berhasil mengalahkan Arbiter The Lovers. Nah, sebagai ucapan terima kasih, Silver Fox memberikan beberapa medali kepada armada Constellation. Setelah cukup lama melakukan analisa terhadap suar yang ditemukan tadi, akhirnya mereka berhasil membuka portal ke dunia mereka masing-masing. Namun sebelum mereka kembali ke dunia asalnya, Silver Fox dan Constellation saling bertukar pertanyaan tentang dunia mereka masing-masing. Nah, setelah mereka berdua puas dengan jawaban yang diberikan, akhirnya mereka kembali ke dunia asalnya. Princeton yang saat itu hilang tiba-tiba muncul entah dari mana dalam kondisi pingsan. Nah, untuk pertanyaan dari Silver Fox dan Constellation di cerita ini, dapat admin simpulkan yang pertama, rigging tipe 2 yang dikembangkan Sea of Star
ternyata digunakan sebagai alternatif kekuatan tempur para Kansen untuk melawan Siren yang lebih kuat atau Arbiter yang lebih kuat, dengan tujuan agar mereka tidak mengalami proses metamorfosis atau biasa mereka sebut Kansen Meta. Lalu yang kedua ada tentang Wisdom Cube yang digunakan untuk menciptakan para Kansen di dunia Azur Lane saat ini. Dan Wisdom Cube ini memang sengaja diberikan batasan atau limiter guna memperlambat proses meta dan korosi eksternal lambung kapal pada para Kansen. Yang ketiga, The Council. The Council merupakan organisasi lintas faksi yang dibentuk untuk mengumpulkan semua sumber daya manusia untuk melawan entitas yang mereka sebut X. X sendiri merupakan makhluk hidup yang ada di masa depan dengan ciri mereka itu sering bermusuhan di dunia masa depan. Namun untuk saat ini di dunia Azur Lane, makhluk X ini masih belum terdeteksi. Lalu ada Anti-X, merupakan senjata yang dirancang untuk menghadapi ancaman yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip mempertahankan kemampuan tempur selama mungkin. Dan yang terakhir ada tentang pengetahuan Siren. Siren ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada Siren tingkat rendah yang disebut Pion. Biasanya berwujud kapal perang atau beberapa Kansen yang ditirunya. Lalu ada unit tempur tingkat rendah yang disebut humanoid. Ada juga Siren tingkat elit yang merupakan Siren memiliki kesadaran sendiri. Contohnya ya seperti Purifier, Tester, Omitter, Compiler, dan Observer. Lalu ada Siren dengan kasta yang tertinggi yaitu Siren Arbiter. Memiliki kemampuan yang cukup kuat dan bervariasi seperti The Lovers, The Devil, The Hermit, dan kawan-kawannya. Dan yang terakhir adalah Siren Enforcer, merupakan Siren humanoid yang lebih kuat sebagai bawahan Siren Arbiter. Dan begitulah seluruh alur cerita dari Like Chasing Sea of Star. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita Azur Lane lainnya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.